perkenalkan, nama lengkap saya Basilika Icenti Harming, biasa dipanggil Icen. Saya dari program studi pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan gerak adolescensi. Perkembangan gerak merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan dan berkaitan dengan perubahan perilaku gerak manusia. Perubahan perilaku gerak dan keterampilan seseorang berhubungan dengan bertambahnya umur. Jadi, setiap kita selalu mengalami perubahan, yaitu perkembangan gerak. Misalnya, pada umur 12 tahun, Doni belum bisa memasukkan bola ke dalam ring basket. Hal ini terjadi karena bentuk tubuh atau tinggi badannya masih kurang. Kemudian, seiring dengan bertambahnya usia, tepat pada umur 15 tahun, bentuk tubuh atau tinggi Doni semakin bertambah. Nah, di sini dia sudah mulai bisa dan lancar dengan cepat memasukkan bola ke dalam ring basket. Berikut, masa adolescensi. Masa adolescensi adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Serangkaian perubahan yang cepat terjadi pada masa adolescensi, baik yang berkaitan dengan ukuran, proporsi, bentuk tubuh, pertumbuhan jaringan, dan sebagainya. Misalnya, perubahan bentuk tubuh dari pendek menjadi tinggi. Berikut, adolescensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Kemudian timbul perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadi perubahan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Berikut ukuran dan proporsi tubuh. Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolescensi adalah kecil, meskipun ada kecenderungan anak laki-laki lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan pada masa adolescensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak laki-laki. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki. Perubahan yang cepat pada masa adolescensi menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan morfologis antara laki-laki dengan anak perempuan yang makin jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambah lebarnya bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaliknya, terjadi pada anak perempuan mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada bagian pinggang ataupun bahu. Perubahan fisik selama adolescensi menunjukkan beberapa indikasi dalam komposisi tubuh. Perkembangan organ reproduksi anak perempuan lebih awal dibandingkan dengan anak laki-laki. Awal dari masa pubertas anak laki-laki lebih sukar dikenali. Biasanya ditandai dengan percepatan pertumbuhan kantung kemaluan atau skrotum dan testes, serta mulai tumbuhnya rambut kelamin dan pelebaran pangkal tenggorokan atau larynx. Sedangkan awal puber anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama, dan berdasarkan tanda-tanda sekunder seperti mulai kembangnya buah dada, tumbuhnya rambut kelamin, dan sebagainya. Dalam perkembangan fisik yang berhubungan dengan kematangan seksual mencapai puncaknya pada masa adolescensi. Berikut pertumbuhan jaringan tubuh. Pertumbuhan secara proporsional terjadi pada tulang, otot, dan jaringan pada masa adolescensi. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan. Sedangkan penurunan volume jaringan lebih nampak pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama, tetapi penurunan volumenya tidak sama. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Malina dan Johnston 1967 menyimpulkan bahwa perbandingan antara otot dengan tulang pada masa sebelum adolescensi agak tetap konsisten, yaitu 2,3:1 dan meningkat menjadi 2,4:1 pada masa sesudah adolescensi. Pada masa anak laki-laki, perbandingan antara otot dengan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2,5:1 dalam masa sebelum adolescensi, dan pada usia 15,5 tahun menjadi 2,6:1. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki. Berikut perubahan fisiologis. Adolescensi ditandai oleh berbagai macam perubahan-perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahannya yaitu adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir.
Penurunan denyut nadi tersebut terus berlangsung selama antara kedua jenis kelamin, tetapi pada masa adolescensi, penurunan denyut nadi pada anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan. Dan sampai masa dewasa, denyut nadi istirahat untuk seorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Berikut, tekanan darah sistolik naik secara ajek sejak masa kanak-kanak, kemudian meningkat lebih cepat selama masa adolescensi dan tetap meningkat sampai dewasa. Perubahan tersebut untuk anak perempuan terjadi lebih awal, tetapi pada anak laki-laki bertambahnya lebih besar. Perubahan tekanan darah diastolik hanya kecil, dan antara laki-laki dengan perempuan tidak terdapat perbedaan yang meyakinkan. Berikut peningkatan sel-sel darah merah dan hemoglobin dalam darah menambah masuknya oksigen atau O2 dalam darah. Selama adolescensi terjadi peningkatan yang besar dalam pernapasan, kapasitas vital, dan kapasitas pernapasan maksimum untuk anak laki-laki tetapi sangat kecil untuk anak perempuan. Peningkatan-peningkatan fisiologis yang terjadi pada anak laki-laki sejalan dengan peningkatan dengan ukuran berat badan. Misalnya, laki-laki yang mempunyai kapasitas vital lebih dibandingkan dengan perempuan pada masa puber. Hal ini sesuai dengan terjadinya pelebaran rongga dada dan pundak yang diikuti dengan pertumbuhan yang lebih cepat otot-otot dan paru-paru laki-laki. Berikut peningkatan kekuatan. Perkembangan kekuatan susunan masa adolescensi nampak bahwa perempuan tidak melampaui rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki. Bahkan dapat digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang lemah. Kematangan menunjukkan ada hubungan dengan perkembangan kekuatan. Apabila diklasifikasikan menjadi kematangan awal, normal, dan terlambat, maka kurva pertumbuhan kekuatan pada perempuan yang berada dalam klasifikasi kematangan terlambat matang selalu berada di bawah rata-rata pada seluruh kelompok umur. Sedangkan bagi mereka yang matang, cenderung lebih cepat perkembangan kekuatannya antara 11-13 tahun. Tetapi sesudah pertumbuhannya menjadi berkurang dan mereka mencapai posisi bawah rata-rata kelompok normal. Kecenderungan menurunnya kekuatan pada anak perempuan cepat matang dan lambat matang dibandingkan dengan yang normal adalah pada usia sesudah 13,5 tahun. Dalam hal perkembangan power otot yang berhubungan dengan pertumbuhan tubuh, dapat dinyatakan bahwa power otot dicapai secara penuh kira-kira 1 tahun sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh secara penuh. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, ataupun saran, saya persilakan.